Hei, berhenti kau, bayar dulu. Tolong, ada pencuri. Hei, berhenti kau! Berhenti atau ku tembak! Siapa orang ini? Berani sekali mencuri di wilayahku. Kak Yuta. Makan yang banyak, Dek. Hah? Bau banget anjir. Dari dulu sama aja. Semoga enggak ketahuan. Hei kamu, cepat kamu tangkap pencuri itu. Baik pak. Hei kamu, berhenti. Cepat habisin ya, Dek, susunya. Mana pencurinya? Gak ketemu pak. Kalau begitu kamu saya pecat. Baik pak. Lebih baik aku kehilangan pekerjaan daripada harus melihat ibu tadi di penjara. Hai deh, berhenti! Main sepeda jangan di jalan raya. Mau damai atau kutilang? Haina cari obat buat mamaku yang sedang sakit. Ayo cepet naik deh. Kita bawa mamamu ke rumah sakit. Iya, Pak Polisi. Kalau main sepeda jangan di tengah jalan. Ini bukan jalan bapakmu. Tenang ya, Dek. Mamamu akan segera sembuh. Terima kasih, Pak Polisi. Tidak. 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 멈춘 시간 속 잠깐 널 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 Mana lauknya mas? Maaf, Nek. Adanya cuma itu aja. Masa cuma ini aja? Mama lagi gak punya uang, Nek. Aku gak mau tahu. Mama coba minta ke tetangga ya. Cepetan, aku lapar. Dasar tidak bersyukur. Kok mulutku susah dibuka sih? Beberapa hari lalu, si Meong mati. Mio sangat sedih. Kami menguburnya di belakang rumah. Mio jadi kesepian saat aku tak ada. Meong, kucingku sudah gak ada. Minum susu pun sudah tidak bersemangat lagi. Sayang, kok nangis? Kucingku mati ya. Lalu, Mio, aku bawa sesuatu untukmu. Ayo lihat apa ini. Hah, itu anak kucing. Aku mau gendong. Kalau mau gendong, joget dulu. Aku punya anak kucing. Miu, miu. Sini aku gendong. Aku udah coba. Ayo, bilang apa sama Kak Yuta? Makasih Kak Yuta. Makasih aku senang. Sama-sama, Mio. Terus namanya siapa? Namanya Kitty. Pinter, Kitty nama yang bagus, Mio. Iya, itu nama yang cantik. Siapa yang berani merusak ladang kubisku? Bukan kita pelakunya. Kalau begitu kalian bertiga pakai topeng ini. Kalau berbohong, kau tidak bisa melepasnya. Aku mencari ayamku di ladang ini. Bukan aku pelakunya. Sekarang giliran Haina. Haina memetik kubis satu aja. Bukan Haina pelakunya. Sekarang giliranku. Aku merusak semua kubis ini. Loh, topengnya gak bisa dilepas. Paket. Paket? Atas nama Yuta? Iya betul, saya Yuta. Silahkan, ini paketnya. Wah, makasih. Tak, botak. Ada apa, Yut? Lihat paket aku gak? Enggak lihat, Yut. Gawat. Emang isinya apaan? Ular. Ular? Ada yang ngintip kita tuh. Hei, kamu berhenti. Kamu ngapain ngintip kami? Aku cuman... Kamu mau ikutan? Emang boleh? Boleh banget. Wah, makasih. Bukan di situ tempatnya. Terus di mana? Ma, aku pulang. Hah? Kok ada darah ya? Apa jangan-jangan Mama? Iya Tuhan. Dokter, tolong mamaku.
Hatiku kok jadi nggak tenang gini ya. Selamat ya dek, adikmu perempuan. Iya, makasih ya dokter. Oh iya, mamaku gimana dok? Mamamu tidak bisa tertolong dan sudah tiada. Selamat jalan ya ma. Yuta sayang mama. Jangan batal puasa Haina. Hentikan, jangan makan. Kamu harus kuat puasa. Waktunya lama sekali mah. Haina lapar. Pakai cara ini deh. Untung ini dunia Sakura. Waktunya berbuka. Nah, gitu dong ma. Permisi om, saya mau lewat. Minta uang dulu sini. Gak punya om. Masa gak punya? Beneran om, paling minta papa saya. Ya udah sana minta. Bentar ya om. Halo pak. Iya, kenapa? Aku dimintain uang nih. Ya udah, papa ke situ. Papa, kamu polisi? Iya om. Buat apa kamu minta uang? Buat makan om. Ya udah, sini ikut. Sekarang kamu bisa makan gratis di sini. Botak, jangan lama-lama main layangannya. Emangnya kenapa mah? Nanti kepalanya sengklek loh. Sengklek tuh apa mah? Kayak gini nih. Ih serem banget mah. Aku udahan aja deh mainnya. Tak, bentar, tak. Iya kenapa mah? Kok kepala mama gak bisa balik lagi sih? Teman-teman, aku boleh ikutan main? Gak boleh. Kenapa? Soalnya kamu botak. Om. Iya? Aku pengen punya rambut dong. Hal mudah itu. Dikocok-kocok, dielus-elus, diputar-putar. Selesai. Teman-teman, kalau sekarang boleh ikut main gak? Kabur, ada kunti bogel. Kunti bogel? Anak-anak, MBG sudah datang. Haina, ayo segera dimakan. Haina nggak mau. Apa nggak enak? Enak bu, tapi ini untuk mama. Hah? Mama, Haina membawa makanan MBG. Seharusnya kamu makan di sana, jangan bawa pulang. Haina nggak mau menikmati sendiri. Haina mau makan bersama mama. Hah? Enak kan ma makanannya? Terima kasih sudah memikirkan mama. Malam itu, Raka pulang mengaji sendirian. Di ujung gang, Raka melihat Kunti duduk di atas genteng, tapi Raka pura-pura tidak melihat. Raka berlari sekuat tenaga ke rumah. Ibu, aku lihat hantu pas pulang tadi. Tenang nak, ceritakan pelan-pelan. Raka menangis, menjelaskan wajah menyeramkan sosok hantu itu. Apakah hantunya seperti ini? Raka, buka pintunya. Itu kan mobil papa. Bukannya papa lagi di kantor. Yuta ada apa? Mio, kamu di sini dulu ya. Feelingku nggak enak. Hah? Papa selingkuh? Beliin iPhone 16 dong om. Ada syaratnya, senengin om dulu dong. Ih om nakal. Jadi gini kerjaan papa. Pantesan papa pelit banget. Udah aku rekam, aku bakal aduin ke mama. Mama, Yuta udah pulang, ganti baju Gi, habis itu makan. Mah, tadi Yuta lihat papa makan sama cewek di kafe. Papa selingkuh mah, aku ada buktinya di HP, biar aku tunjukin ya. Gak perlu dan jangan kamu singgung lagi soal itu. Jangan sampai papamu tahu kalau mama sudah tahu. Loh, kok mama kayak gitu? Mama gak peduli papa selingkuh. Mama sudah tahu papamu selingkuh. Lah, jadi mama kok diam aja? Harusnya mama marahin papa. Kalau mama marah, papa langsung menceraikan mama gimana? Terus kalau kita berdua diusir dari sini, kita makan apa Yuta? Ada benarnya juga, tapi aku gak bakal diam aja. Oi Tak, kamu kenapa di situ? Udah kebelet Yud. Emang kamu gak malu? Orang gak ada siapa-siapa kok. Kamu gak lihat ya? Lihat apa? Itu Tak di bawah. Di bawah? Dasar jorok. Dudung dan Ayu bersahabat sejak SD, kemana-mana mereka selalu bersama. Hingga suatu hari, Ayu terkena demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Seminggu kemudian, Ayu kembali ke sekolah dengan seperti biasa. Ayu, alhamdulillah kamu udah sembuh. Sepulang sekolah, Ayu pamit lebih dulu. Sore harinya, Dudung pergi menjenguk Ayu ke rumah sakit. Ia ingin memastikan sahabatnya benar-benar sembuh. Kamu temannya Ayu ya? Dia sudah dipulangkan 3 hari lalu. Loh, tadi dia sekolah. Ayu meninggal 3 hari lalu sebelum dibawa pulang untuk dimakamkan. Mama, jangan makan Haina. Kenapa kamu jadi kecil dan bisa masuk ke mulut mama? Tadi Haina ada di dalam botol air dan diminum sama mama. Haina bertemu penyihir dan mengubah tubuh Haina menjadi kecil masuk ke dalam botol.
Gua lagi nunggu ojol. Di seberang jalan ada orang jelek yang mencurigakan. Firasat buruk nih, gua harus cepat pergi dari sini. Hah? Mbak itu pergi kelupaan tasnya. Gua harus kasihin. Mbak, tunggu. Hah? Tuh kan bener orang jahat. Tunggu. Kenapa dia lari sih? Awas aja, sekarang gua hantuin dia. Hah? Gara-gara lu gua ketabrak mobil. Aku cuma mau balikin tas Mbak yang ketinggalan. Hah? Maaf, sudah berprasangka buruk, tolong maaf. Itu mereka, cepat kita tangkap. Oh, Pak Polisi, kok kami ditangkap? Pikir sendiri, apa yang kalian perbuat tadi? Kalian datang melempar bola tanah ke mobil polisi, dan itu jadi kotor. Maaf Pak Polisi, akan kami bersihkan. Yang penting kami tidak ditahan. Ini hadiah, karena kalian sudah bertanggung jawab. Hei, berhenti kau. Jangan sampai ketahuan nih. Bayar dulu itu. Hah? Dia tertabrak. Ini kan Taiga, teman masa kecilku. Selama 15 tahun ini aku mencarimu, Taiga. Kenapa kau jadi seperti ini? Yuta, itu siapa? Cepat bilang, kamu keterlaluan ya. Tunggu, sini. Itu kakakku. Maafin aku ya. Itu siapa? Itu kakakku. Mio, lihat nih. Kamu selingkuh ya? Itu AI. Hah? AI? Nih AI juga. Anak mama sudah bisa berjalan. Ayo nak, ke sini. Hah, Mio? Syukurlah kamu tidak apa-apa, nak. Mio, jangan nangis sayang, ini mama. Kangen ya, nak? Mio, kamu kenapa? Aku jatuh, Kak. Gara-gara apa? Gara-gara polisi tidur. Polisi tidur? Pak Polisi? Iya, kenapa dek? Cepat Bapak tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Sini lihat, tuh gara-gara Bapak teman saya jatuh. Bukan polisi tidur itu, Kak. Terus yang mana? Polisi tidur yang ini. Mana aja, Tak? Beli beras sampai 1 jam. Tadi ada bapak-bapak mah kehilangan uang. Iya, terus? Dia nyariin sampai 1 jam. Terus ngapain kamu diam di situ? Uang dia aku injak mah. Terus sekarang mana uangnya? Ini mah. Sini buat mama aja uangnya. Kutunggu lu di belakang sekolah. Ayo cabut. Apa lu? Cowok ini gaya banget bawa mobil mewah, dan gak lama ada cewek cantik yang mandangin mobil itu. Nah, si cowok langsung pamer. Dia bilang kalau ini mobilnya. Cewek itu ditawarin antar pulang, padahal sebenarnya mobil itu bukan punya dia. Cowok ini cuma pekerja bengkel. Dia pakai mobil pelanggannya buat gaya-gayaan. Nah, besoknya mereka udah janjian ketemu lagi kan di restoran mewah. Si cowok kebingungan, gak ngerti menu-menunya. Udah gitu pas bayar mahal banget, sama kayak gajinya sebulan. Cowok ini sampai harus pinjam duit bosnya supaya bisa terus ngedeketin cewek ini, kan dia bener-bener suka. Tapi tiba-tiba cewek itu ngajak makan di restoran mewah lagi, padahal cowok ini udah gak punya uang. Apalagi bosnya bilang kalau mobil mewah yang selama ini dia pakai udah mau dijemput pemiliknya. Ya walau berat, ini udah saatnya dia harus jujur. Cowok ini akhirnya minta maaf dan ngaku kalau dia tuh cuma pura-pura kaya karena dia pengen deket sama cewek ini. Tiba-tiba si cewek muncul dan kagetnya ternyata dia tuh pemilik asli mobil mewah itu. Jadi dari awal dia mandangin mobil itu ya karena heran, itu kan mobilnya. Tapi sebenarnya dia juga tertarik kok sama cowok ini. Dia diminta jangan pura-pura kaya lagi karena cewek ini bakal tetap nerima dia apa adanya. Kak Yuta, kamu sudah mempersiapkan semuanya? Sudah siap. Haina mau ke sini? Hah?
rasakan. Giliran Haina mandi. Iya, kenapa sumur kita airnya jadi hitam begini? Bagaimana ini Pak Polisi? Cepat cari pelakunya. Baiklah, kami akan cek CCTV. Ternyata Yuta melempar air kotor ke sumur. Itu Pak orangnya, langsung tangkap. Kamu ditahan. Apa? Waduh, jatuh ke tali sapi. Kalau mama tahu, Haina pasti dimarahi. Ini gara-gara sapi jorok, berak sembarangan. Makanya kalau jalan-jalan jangan main HP. Haina cuci aja biar bersih. Pasti mama nggak tahu. Ngapain HP dicuci Haina? Emangnya ini baju? Hihi. Mio mana sih? Yuta. Aman. Astagfirullah, hampir aja. Hampir aja. Jangan-jangan. Mama. Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Makasih ya Ma, udah doain aku. Rina ditelepon Doni pacarnya. Hari ini kamu gak boleh keluar ya, Rin. Diam saja di rumah. Ih, kamu lebay banget sih. Kan cuma mau ketemu temen. Rina ngeyel, dia tetap pergi keluar untuk menemui sahabatnya. Saat menyeberang, ada mobil melaju kencang. Tiba-tiba mobil itu berhenti sendiri. Rina, kamu gak dengar aku ya? Aku bilang jangan keluar. Doni marah karena omongannya tidak didengar. Lalu ia memutuskan untuk menemuinya di rumah dan ingin minta maaf. Bu, Doninya ada. Doni udah nggak ada, dia kecelakaan motor seminggu yang lalu. Selamat ulang tahun. Ya ampun teman-teman. Semoga panjang umur ya. Jadi terharu. Silakan lilinnya ditiup Pak Guru. Terima kasih anak-anak. Aku kira buat aku. Enak aja, orang ini buat Pak Guru. Jadi malu. Haina nggak mau pergi ke sekolah. Kakak yang di sana, tolong culik anak ini. Haina pergi ke sekolah. Ternyata enak banget di sekolah, banyak sekali mainannya. Waktunya pulang. Ngapain dijemput? Haina mau main di sekolah. Pulang sekarang. Oh, iya Ma. Katanya kalau lewat kuburan harus kasih salam. Assalamualaikum. Permisi. Iya, waalaikumsalam. Hantu. Kok ada yang salam malam-malam gini ya? Jangan-jangan. Selamat ulang tahun Haina. Yeay. Semoga Haina jadi anak yang sukses. Tiup lilinnya. Kak Haina datang. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ini hadiah dariku. Ayo tiup lilinnya. Maaf ya, kakak harus pergi sebentar. Setiap kali diminta tiup lilin, Kak Haina pasti pergi. Mama, Haina ulang tahun. Haina tiup lilinnya ya. Terima kasih selalu mengingat Mama. Anak cowok ini mau pergi camping pas ibunya lagi sakit parah. Dia udah mau berangkat nih dan busnya tuh udah nungguin. Tapi tiba-tiba ibunya nggak ngebolehin dia pergi. Dan ibunya bilang pokoknya anaknya ini nggak boleh berangkat. Akhirnya bus itu pergi dan anak ini jadi kesel banget. Dia langsung mau nyamperin ke kamar ibunya, mau marah-marah. Tapi ternyata ibunya yang sakit parah itu dari tadi udah meninggal guys. Jadi yang tadi itu arwah ibunya. Dan besoknya ada berita kalau bus yang harusnya dia naikin itu ternyata kecelakaan. Anak ini jadi selamat karena arwah ibunya ngelindungin dia. Siapa itu? Hah? Memet apa kucing ya? Kucing. Oh. Lah tapi kucing kok bisa ngomong ya? Tempat tidur bayi kamu sudah Mama buang, Mio. Sekarang kamu punya kamar sendiri. Kenapa dibuang, Ma? Kamu kan sudah besar sekarang, Nak. Mana bisa tidur aku kalau kayak gini? Sudah pagi. Mio, gimana kamar baru kamu? Hah? Mio kemana? Kok nggak ada? Permisi, boleh minta sedikit rezekinya? Orang itu baik sekali. Yeay, aku punya mainan baru. Mama, lihat nih, Ma, lihat. Burgerku? Hah, gawat nih. Maaf ya, Ma, Mio nggak sengaja. Makanya jangan lari-larian, sayangkan tuh burgernya. Kenapa? Kenapa liatnya gitu? Sakura, kamu jangan berpakaian begitu dong keluar rumah.
Memangnya kenapa? Suka-suka aku dong. Sok suci. Ih. Hai, halo, kamu cantik banget. Boleh kenalan nggak? Ada tempat makanan yang enak loh, ayo ke sana. Kamu itu lucu juga ya ternyata. Iya dong, kalau nggak lucu kamu pasti bosan kan? Ya enggak lah sayang. Tiap diajak bertemu, Taiga selalu menghindar. Apa jangan-jangan dia mau menghindari tanggung jawab ya? Ah, apa ini? Apa maksudnya ini? Bagaimana nasibku?